Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, dan kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasal kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dan kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil dimulai dari ayat 41. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh menyambung di dalam ayat-ayat yang genap dan kita berganti-gantian sampai ayatnya yang ke-47. Dan mari kita membaca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang percaya Alkitab firman Allah bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab dan kita membaca Alkitab, maka di dalam Alkitab khususnya di dalam Perjanjian Baru, maka rasul-rasul ketika menuliskan apa yang menjadi firman Tuhan, maka rasul-rasul seringkali memberikan atau menggunakan metafora, menggunakan gambaran-gambaran atau analogi-analogi yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Saya percaya bahwa para rasul belajar daripada Tuhan Yesus. Karena di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari daripada orang Yahudi pada saat itu. Nah, kenapa para rasul dan Tuhan Yesus suka sekali menggunakan atau mengambil analogi-analogi kehidupan sehari-hari dan memberikan kepada orang-orang yang mendengarkannya? Karena saya percaya bahwa mereka, Tuhan Yesus dan para rasul rindu supaya jemaatnya itu bisa menangkap, bisa memahami kebenaran-kebenaran sorgawi, kebenaran-kebenaran kekal yang mereka hendak sampaikan. Nah, salah satu kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, terutama di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang kurang lebih ada 2/3 daripada Perjanjian Baru, maka Rasul Paulus seringkali memakai dua analogi di dalam tulisannya dia. Yang pertama adalah dia seringkali mengambil analogi atau penggambaran atau metafora family atau keluarga. Paulus seringkali menggambarkan gereja Tuhan sebagai the family of God, sebagai keluarga Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Paulus seringkali juga mengambil analogi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tubuh. Oleh karena itu dia menyebut gereja sebagai the body of Christ, sebagai tubuh Kristus. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita akan belajar sedikit tentang dua hal ini? Yang pertama adalah family. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah berkeluarga, tadi juga ada penyerahan anak, tadi Pak Yuli juga sudah mendoakan. Dan di dalam doa, ucapan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap orang tua pasti ingin anaknya itu bertumbuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Setiap orang tua pasti ingin anaknya bertumbuh, bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh secara normal. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tempat ini juga merindukan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan hal ini dan kita melihat lebih dalam ke dalam Alkitab, maka saya percaya apa yang menjadi kerinduan setiap hati orang tua itu juga menjadi kerinduan hati daripada Bapa Sorgawi kita. Amin.
Ketika Bapa Sorgawi melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapa Sorgawi melihat kehidupan kita, maka Bapa Sorgawi juga merindukan setiap anak-anaknya. Kita yang merupakan anak-anaknya, itu juga bertumbuh, growing Bapak Ibu Saudara, bertumbuh menuju kepada kedewasaan yang penuh. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara begitu-begitu saja. Bisa dibayangkan betapa sedihnya orang tua ketika melihat anaknya, Bapak Ibu Saudara, hanya begitu-begitu saja. Mungkin saja badannya yang bertambah besar, tetapi pikirannya, mentalnya tidak berkembang. Tentu saja ini membuat sedih. Dan saya juga sangat percaya Bapak Ibu Saudara bahwa bukan hanya kerinduan Bapa Sorgawi yang merindukan setiap anak-anaknya bertumbuh, tetapi setiap Bapa-Bapa rohani, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gembala-gembala, bukan hanya gembala, tapi saya percaya setiap orang yang melayani, saudara, juga merindukan orang-orang yang dilayani itu juga bertumbuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya memang bukan gembala dalam pengertian seperti Pak Yuli, tetapi setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya melayani, menjadi kerinduan saya bukan hanya sekedar memberikan khotbah, tetapi saya merindukan setiap kali saya berjumpa, setiap kali saya bertemu dengan jemaat Tuhan, mereka bertumbuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau 6 bulan kemarin saya ada di tempat ini, 6 bulan kemudian saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, tentu saja saya merindukan adanya progres di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap hamba Tuhan, gembala pasti punya kerinduan semacam itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan anugerah Tuhan, saya juga diberikan kesempatan untuk boleh masuk bukan hanya di dalam satu gereja lokal, tetapi juga ada banyak komunitas, ada banyak gereja lokal. Dan saya mendapati sebuah fakta ini Bapak Ibu Saudara, walaupun setiap orang mungkin rindu untuk bertumbuh, dan setiap gembala rindu gereja mereka bertumbuh, tetapi fakta yang tidak bisa disangkal adalah ada gereja-gereja yang tidak bertumbuh. Ada orang-orang percaya yang tidak bertumbuh. Ada komunitas-komunitas yang saya melihat bertumbuh, growing dengan luar biasa. Saya boleh melihat satu perkembangan yang maksimal di dalam kehidupan mereka. Tetapi saya juga mendapati ada banyak komunitas-komunitas, gereja-gereja yang stuck, yang tidak progres Bapak Ibu Saudara. Dari tahun ke tahun, saya tidak hanya berbicara jumlah ya, tapi juga berbicara tentang kualitas. Dari tahun ke tahun mereka saudara seakan-akan seperti berlari di treadmill ya. Mereka melakukan banyak hal, mereka melakukan proyek banyak hal, tetapi mereka tidak pergi kemana-mana. Bahkan yang sangat menyedihkan, saya juga mendapatkan ada banyak gereja komunitas yang bukan maju, yang bukan hanya sekedar stuck, tetapi kemudian juga mundur. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Saya percaya ini apa yang saya sampaikan, saya percaya bukan satu-satunya solusi bagi gereja-gereja atau komunitas bagi orang percaya, tetapi saya mendapatkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang percaya, ada banyak gereja, ada banyak komunitas ilahi tidak bisa bertumbuh karena mereka tidak memahami apa yang dimaksud sebagai prinsip-prinsip pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Saya dulu ketika masih SMP, SD, SMP, SMA, saya tidak tahu zaman sekarang, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sejaman dengan saya atau sebelum dengan saya pasti kenal sebuah istilah 4 sehat, 5 sempurna. Saya nggak tahu sekarang apakah masih dipakai 4 sehat 5 sempurna. Apa itu? Tentu saja kita diajar kalau kita ingin bertumbuh secara sehat, maka apa yang kita konsumsi itu harus memenuhi apa yang disebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Semuanya harus komplit ya. Nggak bisa hanya karbohidrat aja atau lemak aja, nanti kolesterol Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus seimbang, nggak bisa hanya vitamin aja, nggak bisa hanya sayur atau buah saja, nggak bisa Saudara. 4 unsur ini harus ada di dalam makanan kita dan ditambahkan 1 katanya susu, Saudara. Itu yang membuat menjadi sempurna. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa gereja yang bertumbuh, orang Kristen yang bertumbuh juga harus punya asupan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sebut sebagai 4 prinsip atau 4 value yang harus ada di dalam kehidupan kita.
Apa yang dimaksud value? Sangat sederhana. Value adalah something important. Value adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yang mendrive kehidupan kita, yang menggerakkan kehidupan kita. Ketika 4 hal, saya nanti kata ada 4 hal yang kita baca dalam Kisah Rasul 2, itu ada di dalam kehidupan kita, maka 4 hal itu seperti 4 kaki dari sebuah meja atau 4 kaki dari sebuah kursi yang menopang kerohanian kita dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, 4 hal itu apa saja Bapak Ibu Saudara? Di dalam pembacaan kita Kisah Rasul 2 ayat 41, mari kita kembali ke dalam pembacaan teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang sangat menarik dimulai dari ayat 41, di mana Lukas menuliskan begini, bahwa orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, lahirnya gereja yang pertama di dalam Kisah Rasul. Luar biasa, secara supranatural Bapak Ibu Saudara, walaupun ini terjadi kelihatannya secara spontan, begitu, kelihatannya langsung saudara, dikatakan one day, satu hari dikatakan ada 3.000 jiwa bertobat. Tapi saya percaya 3.000 jiwa yang bertobat ini bukan hanya sekedar muncul begitu saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa 3.000 jiwa yang dituai oleh khotbah daripada Petrus, saya percaya dipersiapkan oleh pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dan dituai oleh Petrus dan rasul-rasul di dalam satu hari ini, 3.000 jiwa. Dan ketika mereka bertobat, ketika mereka dilahirkan masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, ternyata Alkitab memberitahu kita tidak stop sampai di situ. Makanya kami juga seringkali katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa pertobatan bukanlah akhir dari perjalanan iman, tapi pertobatan adalah awal dari perjalanan iman, saudara. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ada banyak orang yang merasa, wah sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah selamat, masuk surga, haleluya. Ya, kemudian apa? Nunggu sampai kalau tidak mati, nunggu kedatangan Tuhan dan selesai. Ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang sudah dilahirkan masuk di dalam kerajaan Allah ini, mereka kemudian membangun sebuah habits, membangun sebuah daily life, membangun sebuah kebiasaan yang saya sebut sebagai the value, sebagai nilai, sebagai pilar komunitas yang membuat mereka, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, bukan menjadi semakin sedikit, tetapi semakin meledak, semakin luar biasa. Nah, apa saja yang mereka kerjakan yang menjadi value mereka, Bapak Ibu Saudara? Saya akan mulai tidak secara urut, tetapi perhatikan di dalam ayat ke-42 dikatakan begini, bahwa orang-orang yang telah memberi diri dibaptis dan percaya itu, ayat 42 dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa Bapak Ibu Saudara? Dan berdoa. Dan kemudian perhatikan di dalam ayat 47, di dalam ayat 47 dalam versi ITB LAI kita yang pertama dikatakan sambil memuji Allah, praising God, saudara. Jadi apa yang bisa kita ambil dari gaya hidup gereja mula-mula? Saya percaya bahwa Kisah Rasul diberikan Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar memberi kita catatan sejarah, catatan cerita tentang gereja mula-mula, tetapi Kisah Rasul diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, gaya hidup apa yang ada di dalam orang Kristen mula-mula yang menjadi value, yang menjadi pilar komunitas mereka adalah mereka selalu bertekun. Saudara perhatikan, bertekun. Katakan bersama saya, bertekun. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kayaknya belum sarapan ya. Sekali lagi. Bertekun Bapak Ibu Saudara. Bertekun artinya adalah apa? Terus menerus. Bertekun Bapak Ibu Saudara artinya adalah continue. Bertekun artinya Bapak Ibu Saudara setia. Dan apa yang mereka lakukan yang pertama Bapak Ibu Saudara di dalam pembacaan yang bagian terakhir dikatakan mereka always, mereka selalu, mereka senantiasa berdoa dan memuji Allah. That's simple, itu sederhana. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dilalaikan.
Apa yang membuat sebuah gereja, ketika saya berbicara gereja, saya tidak berbicara tentang bangunan fisik, tetapi ketika saya berbicara gereja, saya berbicara tentang Anda dan saya, kumpulan orang-orang percaya yang bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa kita bisa bertumbuh? Kenapa kita bisa menjadi kuat? Pertama, perhatikan, mereka selalu, saya memakai ungkapan ini, berkoneksi dengan Tuhan lewat doa dan pujian, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang percaya yang bertumbuh dan tidak ada orang percaya yang bisa menjadi orang percaya yang kuat tanpa memiliki persekutuan yang intim, mendalam, yang terus menerus dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini adalah pilar pertama. Kenapa saya letakkan pertama? Karena saya percaya ini menjadi sumber dari segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara silakan kalau membaca, tapi Yohanes 15 ayat ke-5, saya percaya sebuah teks yang tidak asing bagi kita. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan dia mengatakan di dalam ayat ke-5, dia mengatakan begini, tanpa aku. Saya memakai terjemahan parafrase dari berbagai terjemahan. Tuhan Yesus mengatakan tanpa aku, without me, kalian tidak dapat melakukan apa-apa. Kalian tidak bisa mencapai apa-apa. Kalian tidak bisa menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang mau saya tekankan pada pagi hari ini buat keluarga besar Bethany House of Blessing Tarakan, Pasir Putih di tempat ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Komunikasi, koneksi, persekutuan, hubungan dengan Tuhan yang hidup, terus menerus, dinamis adalah kunci pertumbuhan bagi setiap kita, Saudara. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Hidup Kristus, hidup kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dirancang sedemikian, hanya akan bisa bertahan dan berkembang kalau kita terus berkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat ke-5. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, dikatakan mereka berdoa, they pray, Saudara. Kata berdoa mungkin di dalam pemikiran banyak kita berdoa artinya adalah meminta. Tetapi sebenarnya kalau kita menarik Saudara bahwa kata berdoa yang umum sudah dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam Kisah Rasul itu artinya adalah ada satu kata Bapak Ibu Saudara yang dipakai di situ memakai kata para yang artinya mendekat, Saudara. Kata doa yang dipakai di situ ada prosevkomai, dari kata prosevkomai dalam bahasa Yunani kata pros yang artinya mendekat, datang mendekat, Saudara. Artinya Saudara, doa buat saya adalah yang pertama bukan berbicara tentang asking, doa bukan berbicara tentang meminta, tetapi doa berbicara tentang sebuah desire, sebuah keinginan, sebuah passion untuk mendekat kepada Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. That's prayer. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya ketika datang ke dalam sebuah gereja, saya selalu mengukur Saudara pertumbuhan rohani itu saya ukur dari suhu derajat penyembahan sebuah gereja, Saudara. Kalau di dalam gereja Bapak Ibu Saudara suhu penyembahannya Saudara low, Saudara rendah, maka saya boleh pastikan Saudara bahwa gereja itu akan menjadi sangat berat di dalam bertumbuh. Tetapi kalau sebuah gereja Bapak Ibu Saudara atmosfer atau suhu temperatur penyembahannya itu hangat bahkan panas, hot seperti pagi hari ini Saudara, seperti hari-hari belakangan ini, maka saya bisa mendapatkan bahwa gereja itu akan menjadi gereja yang bertumbuh. Amin. Dan Saudara, saya harus selalu mengingatkan ini pada keluarga besar Bethany dimanapun, bahkan di Kediri saya seringkali juga mengatakan, Anda adalah gereja Bethany, Saudara. Dan salah satu pilar dalam gereja Bethany saya percaya adalah pujian dan penyembahan, Saudara. Ya, bahkan ditambahkan lagi pray, praise, and worship, Saudara. Ketika saya bersekolah selama 4,5 tahun di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, every Sunday, setiap hari saya mendengarkan dari Pak Alex ketika berbicara. Dan satu hal yang saya belajar dari Pak Alex selalu menekankan tentang pentingnya worship, pentingnya penyembahan. Tidak bisa dihitung berapa kali Saudara saya mendengar Pak Alex selalu mengatakan di dalam penyembahan selalu mengatakan begini, mari sambut Roh Kudus, ya, mari hormati Roh Kudus, ya, mari sambut Dia dengan lebih baik lagi.
Dan saya merasa that's the key. Itu kuncinya kenapa gereja Betani dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena diajarkan, jemaat diajarkan untuk worship, untuk menyembah, untuk menghormati. Kemarin saya baru melayani di Sabah dan saya mendengarkan ada satu ungkapan yang sangat bagus dari salah satu gembala yang ada di sana. Saya baru menemukan definisi ini atau ungkapan ini. Dia mengatakan worship, apa itu penyembahan? Dan kemudian dia mengatakan penyembahan adalah menghormati perasaan Roh Kudus. Wow, saya katakan, saya belum pernah baca itu, tapi saya katakan that's great. Worship, menyembah adalah menghormati perasaan Roh Kudus. Sudah percaya hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita? Bahkan di dalam Anda? Amin. Dan Roh Kudus memiliki memiliki emosi, memiliki perasaan. Amin. Alkitab katakan bahwa Roh Kudus bisa didukakan, artinya dia juga bisa disukakan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya mendapatkan ada banyak gereja, Bapak Ibu Saudara, mengundang Roh Kudus, tapi kemudian mencuekkan Roh Kudus selama ibadah, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu saya di tempat ini untuk kembali lagi sudah di dalam akar-akar kita, yaitu worship, penyembahan, menghormati perasaan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Amin. Saya percaya ketika Anda bertumbuh, ketika Anda menyembah, ketika Anda berkoneksi dengan Tuhan, ketika Anda menghormati Roh Kudus, kita menjadi the house of Holy Spirit, the house of worship, menjadi rumah penyembahan, maka Dia akan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, kita dapatkan di dalam ayat ke-42 juga dikatakan bahwa orang-orang yang telah percaya, yang telah sehati itu dikatakan mereka bertekun bukan hanya di dalam doa, tetapi juga di dalam 42 dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi yang kedua Bapak Ibu saudara, untuk kita bisa bertumbuh, gereja bertumbuh Bapak Ibu saudara, perlu yang namanya pengajaran saudara. Jadi kalau yang pertama tadi bicara tentang penyembahan, yang kedua bicara tentang pengajaran. Ya, ada banyak orang mungkin tidak suka dengan pengajaran, tetapi saya mendapatkan ini, dan kemarin ada seorang yang mengatakan kepada saya, dan saya setuju, bahwa orang Kristen yang bertumbuh Bapak Ibu saudara adalah orang Kristen yang merindukan pengajaran. Ya, dan kita harus bersyukur Bapak Ibu saudara, kita di Indonesia kita diberkati dengan begitu banyak sebenarnya source atau sumber tentang pengajaran. Apa yang dimaksud dengan pengajaran di dalam Kisah Rasul 42, saya boleh menerjemahkan kata pengajaran dengan instruksi. Bagaimana kita bisa menjalankan saudara kehidupan kekal yang ada, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya seringkali mengilustrasikan Bapak Ibu saudara pengajaran itu seperti buku manual. Kalau Bapak Ibu saudara punya handphone canggih, punya peralatan elektronik canggih, tapi kalau Bapak Ibu saudara tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya Bapak Ibu saudara, maka benda itu juga tidak berfungsi banyak. Betul? Saya ingat saya pernah memberikan ilustrasi tempat ini seorang ibu yang diberikan anaknya sebuah handphone yang canggih, tapi hanya digunakan untuk menelpon dan untuk kirim SMS. Ya. Nah, itu ada sesuatu, kalau orang katakan itu mubazir ya saudara ya. Padahal kecanggihan di dalam smartphone itu luar biasa. Saudara, berapa banyak saudara menyadari bahwa the life of Christ, kehidupan Kristus yang Tuhan berikan di dalam setiap kita adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang canggih, kehidupan yang mengalahkan segalanya. Kehidupan yang bisa Bapak Ibu bisa menghantar saudara kepada dimensi kehidupan yang maksimal dan luar biasa. Tapi berapa banyak Bapak Ibu saudara bahwa kita yang memiliki fitur hidup yang kekal. Kita yang memiliki the life of Christ di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa mencapai seperti yang Tuhan inginkan. Not much, not many, tidak banyak. Mengapa? Why? Salah satu adanya karena kita kekurangan instruction. Kita kekurangan pengajaran. Maka saya percaya Bapak Ibu saudara, untuk kita bisa bertumbuh, maka kita juga perlu belajar firman.
Bukan hanya datang ke KKR. Kemarin saya katakan di Malaysia KKR apa? What is KKR? Apa itu KKR? Kalau di sana KKR ya. KKR, saya katakan KKR kumpul-kumpul ringgit nih ya saudara ya. KKR, apa itu KKR saudara? Kita sering kali lari dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah yang lain. Dari kebangunan rohani satu ke bangunan rohani yang lain. Tapi kenapa mereka nggak bertumbuh? Sederhana. Mereka datang KKR, mereka dibangunkan. Setelah bangun, tidur lagi, sudah tunggu KKN berikutnya, saudara, tunggu hamba Tuhan berikutnya. Saya katakan kemarin di Sabah, saya katakan begini, but the key of revival, kunci dari kebangunan rohani adalah apa? Anda hidup di dalam firman Tuhan. Anda menjalani firman Tuhan, Anda memahami firman Tuhan, Anda hidup di dalam firman Tuhan. Maka revival itu saudara akan terjadi terus menerus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu juga di dalam gereja Betani, kenapa ada som? Nah saya melihat udah lama ini vakum sudah di saudara nggak ada som. Som itu bukan sombong sekali, bukan ya. Som itu sekolah orientasi melayani. Anda diajar saudara. Apa itu keselamatan? Bagaimana itu diselamatkan saudara? Apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana kita bisa mengalir dalam karunia Roh Kudus? Bagaimana kita bisa masuk di dalam kesembuhan ilahi? Bagaimana hidup kita diberkati Bapak Ibu saudara? Anda diajar. Saya harapkan saudara mulai tahun ini atau setidaknya tahun depan, tahun inilah Bapak Ibu saudara boleh dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali Bapak Ibu saudara Bible study class atau som supaya Bapak Ibu saudara diperlengkapi. Karena tanpa pengajaran Bapak Ibu saudara maka gereja juga akan menjadi lemah adanya. Amin Bapak Ibu saudara. Yang kedua Bapak Ibu saudara, yang ketiga dengan cepat saya katakan, mari kita membaca di dalam ayatnya yang ke-44 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Value yang ketiga, pilar yang ketiga Bapak Ibu saudara, setelah penyembahan, setelah worship, setelah doa, setelah pengajaran, setelah firman Tuhan, yang ketiga adalah, pilar ketiga adalah persekutuan saudara. Dikatakan juga di awal tadi dikatakan mereka bertekun saudara di dalam pengajaran dan di dalam persekutuan. Apa itu persekutuan? Bapak Ibu saudara, persekutuan bukan dari kata kutu saudara, kemudian satu kutu. Persekutuan adalah proses mencari kutu-kutu saudara, bukan seperti itu. What is the fellowship? Apa itu persekutuan? Saya percaya persekutuan bukan hanya sekedar Bapak Ibu saudara kita duduk bersama di tempat ini ya. Yang seringkali saya katakan 6D, datang duduk diam dengar duit dan longop saudara. Bukan seperti itu. Tetapi persekutuan, fellowship adalah begini, hidup bersama. Life together, saudara. Kata persekutuan diambil dari bahasa Yunani koinonia yang bisa diterjemahkan sebagai komunitas. Oleh karena itu kenapa saya kasih judul nilai-nilai komunitas. Saya seringkali menyebut gereja Tuhan sebagai komunitas ilahi, komunitas Tritunggal, saudara. Karena saya percaya bahwa gereja bukan hanya sekedar saudara duduk bersama. Tapi gereja berbicara tentang hidup bersama sebagai komunitas. Kata koinonia misalnya diambil dari kata dasar koinonos yang artinya adalah kemitraan atau pertemanan, friendship. Dan dari koinonos itu saudara diambil dari kata dasarnya koinos yang artinya adalah bersama-sama. Kemarin saya ikut care-nya Pak Selamat dan ada satu statement dari Pak Roni kalau nggak salah. Saya setuju sekali bahwa gereja bukan seperti arisan ibu-ibu PKK, saudara. Gereja bukan hanya sekedar social club, saudara. Bukan. Gereja adalah di mana kita terhubung bukan hanya dengan Tuhan, tapi kita terhubung satu sama lain. Live together. Oleh karena itu kenapa kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, ekspresi daripada persekutuan mereka tadi, kita baca begini saudara, ayat 44. Mereka yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, ini bukan ide komunis. Komunis saya percaya mengambil dari ide Alkitab saudara. Persekutuan Bapak Ibu saudara artinya adalah saling membagi hidup kita satu sama lain.
ya. Ada kontribusi, ada partisipasi, saudara. Apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya the spiritual things, bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip rohani, tetapi di dalam gereja mula-mula gereja rasuli saudara, persekutuan itu sampai di dalam hal yang material saudara. Keuangan mereka, saudara. Saya percaya Tuhan tetap memberikan hak privasi untuk masing-masing kita memiliki sesuatu. Tetapi yang sungguh luar biasa ketika gereja mula-mula dilahirkan. Walaupun tidak ada paksaan di antara mereka untuk menyerahkan apa yang menjadi milik mereka kepada gereja. Tetapi oleh karena adanya revival, adanya Roh Kudus dan firman Allah yang bekerja dalam gereja mula-mula. Mereka sharing, membagi hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, sangat menyedihkan bukan kalau kita ada di dalam gereja, kita sudah bertahun-tahun saudara duduk bersama-sama, tetapi bahkan kita tidak mengetahui saudara apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada duduk di samping kiri dan duduk di samping kanan kita. Ada banyak orang-orang Kristen yang alone saudara, yang merasa kesepian di tengah-tengah himpunan. Saya katakan seharusnya tidak seperti itu. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang hangat. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki relationship, sebuah persekutuan, hubungan yang hangat satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita harus masuk di dalam the authentic relationship, sebuah hubungan yang nyata. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat pilar keempat kita dapatkan di dalam ayat ke-47. Sebagai hasil dari semuanya itu, ayat 47 dicatat demikian. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sudah pilar pertama penyembahan, pilar kedua adalah pengajaran, pilar ketiga adalah persekutuan, pilar keempat buat saya adalah penginjilan, atau lebih baik saya katakan sebagai kesaksian, saudara. Gereja yang bertumbuh, gereja yang antusias adalah gereja yang melihat saudara adanya jiwa-jiwa baru yang ditambahkan di dalam kelompok mereka, ditambahkan dalam komunitas mereka. Gereja yang tidak pernah melihat adanya jiwa-jiwa baru, gereja yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara untuk menjangkau orang-orang di sekitar mereka akan menjadi gereja danau mati atau laut mati, saudara. Pelan-pelan mereka akan mengalami death, pelan-pelan mereka akan mengalami kematian, Bapak Ibu Saudara. Nah, 4 pilar ini Bapak Ibu Saudara harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melangkah lebih lanjut, perhatikan Bapak Ibu Saudara tadi di dalam ayat ke-46 ada satu ungkapan yang harus kita perhatikan. Di dalam ayat ke-46 di dalam Alkitab kita dikatakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, perhatikan kalimat nih, di rumah masing-masing. Ada beberapa orang yang mengatakan, kami sudah melakukan 4 hal ini Pak. Kami sudah melakukan worship, kami sudah ada teaching, ada pengajaran. Kami juga ada dalam tanda kutip fellowship, kami juga ada program-program penginjilan. Tetapi kenapa gereja kami tidak bertumbuh? Kenapa kami menjadi orang Kristen tidak bertumbuh, saudara? Kita harus mengingat saudara, kembali kita lihat tadi dalam ayatnya yang ke-46 dikatakan ada 2 ekspresi ternyata di dalam bergereja. Gereja mula-mula memiliki 2 pertemuan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dikatakan mereka melakukan itu, yang pertama adalah di bait Allah. Saudara jangan memikirkan ketika mereka dikatakan di dalam bait Allah itu kondisinya seperti ini. Enggak, sebenarnya ketika dikatakan orang-orang Kristen berkumpul di bait Allah, itu mereka berkumpul di pelataran bait Allah. Karena pelataran bait Allah pada zaman itu fungsinya seperti alun-alun, saudara. Public place, ya, tempat umum di mana mereka bisa berkumpul. Tetapi yang kedua, saudara perhatikan bahwa orang Kristen mula-mula itu juga berkumpul di rumah-rumah, ya. Jadi saya percaya ketika mereka berkumpul di bait Allah, mereka berkumpul di dalam jumlah yang besar. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka berkumpul kembali di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa orang Kristen yang bertumbuh, gereja yang bertumbuh, bukan hanya sekedar saudara berkumpul di dalam skala yang besar, tetapi juga masuk di dalam skala yang kecil Bapak Ibu Saudara.
Nah, oleh karena itu kenapa juga Bapak Ibu Saudara, gereja Betani sudah selain ada, tadi saya katakan Pak Alex selalu mengajak tentang worship, tentang pujian, sudah tentang penyembahan. Yang kedua ada psalm. Betani punya yang namanya family altar, yang namanya FA, saudara. Kalau di tempat ini namanya apa? Namanya care, saudara. Kenapa ada care? Care itu bukan sekedar untuk nambahin kita untuk lebih sibuk. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika gereja mencanangkan ini ada maksudnya. Nah, perhatikan 4 pilar tadi misalnya. Penyembahan, bicara tentang doa, bicara pengajaran, bicara persekutuan, bicara tentang penginjilan atau kesaksian. Kalau kita pada hari ini, hari Minggu ini saudara, kita beribadah bersama-sama. Oh, oke, mungkin doa kita bisa lakukan bareng-bareng, saudara. Oke, pengajaran mungkin kita bisa terima. Tapi persekutuan, ya di dalam level tertentu kita sedang bersekutu, saudara. Di dalam firman, di dalam roh, saudara. Tetapi persekutuan di dalam jumlah besar seperti ini apa bisa? Enggak bisa, saudara. Apalagi kita dibatasi cuma 1,5 jam. Dan kebanyakan yang saya dapat di tempat ini ketika sudah selesai, sudah langsung pulang satu sama lain. Betul? Kita tidak bisa mengenal satu sama lain. Betul, saudara. Bicara tentang penginjilan, agak susah, saudara. Kita lakukan dalam skala besar. Bagaimana cara kita menginjil dalam skala besar? Ya mungkin kita adakan kebaktian penginjilan seperti itu. Tetapi ketika Anda masuk di dalam kelompok kecil atau care, perhatikan, 4 pilar ini, 4 value ini, saya katakan bisa bergerak dengan lebih lagi, saudara. Contoh misalnya, doa. Di dalam care dengan kelompok yang lebih kecil, saudara bisa dikenali kebutuhan Anda. Kita bisa saling mendoakan. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa doa adalah privilege, kehormatan orang percaya. Doa bukan hanya dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita harus bisa berdoa dan bisa didoakan Bapak Ibu Saudara. Di care itulah Bapak Ibu Saudara, saudara dilatih untuk bisa mendoakan, bisa didoakan, bisa mengenali kebutuhan. Misalnya kemarin ya saudara, oh saya baru tahu, oh ibu ini ada pergumulan ini, oh ibu ini ada pergumulan ini. Sehingga kemudian saya bisa mendoakan saudara, kami bisa saling mendoakan secara spesifik. Seringkali ketika kita berdoa kenapa secara nggak bisa spesifik? Karena kita nggak ngerti apa yang kita doakan, betul kan? Makanya kita berdoakannya berkati Tuhan. Oke, itu juga dijawab Tuhan, tapi berkat dalam hal apa? Pengajaran misalnya, saudara. Oh oke, di dalam skala besar ini saudara bisa diajar. Tetapi di dalam care kelompok yang lebih kecil, Bapak Ibu Saudara, saudara bisa mendalami, menginternalisasi Alkitab dengan lebih lagi. Saudara bisa bertanya misalnya, saudara bisa saling mendiskusikan misalnya. Saudara di tempat ini tidak mungkin kan saya selesai kemudian, Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya gitu ya, saudara kita bisa sampai jam 12 ya kalau seperti itu. Enggak mungkin. Tapi dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam family altar atau di dalam care Bapak Ibu Saudara, Anda bisa belajar growing in the word, bertumbuh di dalam firman secara lebih maksimal. Ya, aplikasinya apa ya? Sudah bisa menghidupi itu. Yang ketiga, tentu saja ini menjadi core di dalamnya, yaitu apa? Hubungan satu sama lain. Ya, kenapa? Oleh karena itu, kenapa care itu nggak bisa begini? Care kami 50, oh itu terlalu besar, Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa care itu cuma 10 sampai 12 saja, ya, 5, 6 itu bagus. Kenapa? Karena kita belajar saling mengenali. Ya, enggak hanya membagi firman, tapi juga membagi dompet kita. Ada amin? Oh, enggak ada amin kalau dompet, masalah dompet ya saudara ya. Membagi something di dalam kehidupan kita. We are family. Kita adalah keluarga Bapak Ibu Saudara ya. Kita saling mengenali satu sama lain. Kita bisa melihat kebutuhan satu sama lain. Dan kita bisa bertindak secara nyata satu sama lain ya. Kita prakteknya di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam kelompok kecil Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang keempat adalah bicara tentang kesaksian. Kemarin juga sangat bagus ya. Saya kemarin ikut kemudian ada satu hal yang didiskusikan tentang bagaimana menjangkau saudara. Oh luar biasa. Dan saya katakan kalau mungkin saudara menginjil satu demi satu, saya kira tidak banyak orang yang punya keberanian untuk bisa ngomong satu persatu ya. Sudah pergi ke mana misalnya ke pasar terus ketemu orang terus ngomong ini, percaya Yesus? Tidak percaya Yesus masuk neraka? Nggak mungkin saudara ya. Saudara kita nggak punya keberanian yang seperti itu. Tetapi kalau kita menjangkau secara bersama-sama,
Ya, keroyokan saudara. Bagaimana kita bisa menjangkau satu orang secara bergantian atau bersama-sama. Saya percaya saudara tugasnya bisa lebih mudah. Dan tugasnya bisa menjadi lebih fun, lebih enjoy saudara. Itulah kekuatan care. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu saudara di tempat ini. Bapak Ibu saudara yang masih belum tergabung di dalam care. Mari Bapak Ibu saudara tergabung di dalam care. Amin. Di sini ada, lengkap nggak ini sini gembala-gembala care-nya? Ada Ibu Oka, ada Ibu Lelita, ada Mas Theo, kemudian ada Kak Hans, ada ya, di mana dia? Oh di situ ya. Kemudian ada Pak Selamat ya di sini. Nanti saudara sudah tergabung sudah di dalam care, amin. Karena kita rindu apa? Kita bertumbuh bersama-sama, growing bersama-sama. Ya, saya tidak menginginkan Bapak Ibu saudara, saya menemukan ini. Jangan sampai kekristenan kita terjebak dalam kekristenan modern, kita terjebak dalam sebuah gaya hidup ini, saudara. Kita menjalani sebuah ibadah tanpa penyembahan. Kita mendengarkan khotbah tanpa pengajaran. Kita masuk di dalam persekutuan tetapi tanpa hubungan. Dan kita melakukan penjangkauan tanpa adanya kesaksian di dalamnya. Saya percaya kalau kita bersama-sama Bapak Ibu saya mengerti tentang 4 nilai atau 4 value atau 4 pilar ini dan kita mengerjakan bersama-sama Bapak Ibu saudara, tempat ini akan ditambahkan jiwa-jiwa yang banyak lagi. Amin saudara. Kemarin saya ketemu sama hamba Tuhan di Malaysia, kita berbicara sedikit tentang saudara di tempat ini. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, wah kayaknya di Tarakan itu susah ya, banyak gereja sekarang ya. Jadi kayaknya kompetitornya makin banyak, yaitu kalau bahasa apa itu saudara, bahasa jualan gitu ya saudara. Oh kompetitornya makin banyak, jadi rasanya Pak Yuli di Tarakan susah itu. Apalagi saudara bangun gedung gereja, kapasitas berapa Pak? 500? Sekali 1.500, 1.500 sudah bayangkan 1.500. Tapi kemudian ada yang mengatakan, wah kayaknya susah tuh Pak Yuli di sana itu ya, untuk bisa berkembang. Saya katakan no. Saya katakan begini, saya melihat, saya sudah sering berkunjung di tempat ini. Saya katakan begini sudah, sama rekan hamba Tuhan ini, saya percaya Tarakan itu double itu masih bisa. Anda bisa mendouble jumlah orang-orang untuk diselamatkan di tempat ini Anda bisa. Bahkan triple, saya percaya Anda masih bisa. Amin. Tetapi saudara ada key, ada kunci di dalamnya. Yaitu apa? Anda harus melakukan 4 hal ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Anda menyembah dengan sungguh-sungguh. Anda belajar firman dengan sungguh-sungguh. Anda bersekutu dengan sungguh-sungguh. Dan melakukan kesaksian dengan sungguh-sungguh. Maka saya bisa boleh nanti satu saat, kata orang Malaysia, ada satu masa saya datang lagi ke tempat ini. Saya boleh melihat pekerjaan Tuhan semakin dahsyat di dalam kehidupan saudara di tempat ini. Amin. Saya percaya bersama dengan Tuhan bisa lakukan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Tarakan masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Amin. Kita tidak sedang memancing, memindahkan ikan-ikan di kolam-kolam lain untuk masuk. No. Tuhan perintahkan kita untuk apa? Menjangkau, bersaksi bagi orang-orang yang belum memiliki kehidupan Kristus dalam mereka. Mari bersama-sama pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bergandeng tangan, kita melayani bersama-sama dan kita melihat kerajaannya datang, kehendaknya jadi di atas kota Tarakan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan.